Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't know in you. Nothing compared to the best, where I can see you face to face. Alone is spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you're not that man. Even you, nothing compared to the day when I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm lifting up on your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me than you. Nothing compared to the best, as I can see you face to face. Alone is spirit and in truth. Wahyu pasal 10 ayat 7 mengatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ini tidak lain menunjuk kepada pengangkatan rahasia yang disimpan oleh Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Bahawa Tuhan akan turun dari surga bagaimanapun tidak berarti bahawa ia akan datang ke dunia pada saat itu. Ia akan turun dari surga ke angkasa, dan ketika pengangkatan yang pertama yang membangkitkan mereka yang sudah tidur dan perubahan orang-orang yang dilahirkan kembali yang masih hidup terjadi, pengangkatan di mana orang-orang kudus akan bertemu dengan Tuhan di angkasa akan berlangsung mengikuti. Setelah pesta perjamuan kawin anak domba diadakan di angkasa dan dunia ini sepenuhnya dibinasakan dengan dicurahkannya semua ketujuh cawan yang ada ke atas bumi, Tuhan akan turun ke dunia yang dibaharui dengan kita dan membuat penampakan kepada mereka yang masih akan hidup. Menafsirkan Alkitab Wahyu dan Alkitab didasarkan kepada pandangan pribadi manusia adalah memasuki jalan
yang menuju kebinasaan. Adalah salah untuk hanya percaya sekedar kepada hipotesa yang diajukan oleh beberapa teolog dan mendukung pengajaran itu tanpa memahami firman dengan benar. Di antara teolog yang sangat terkenal dan dihormati di antara orang-orang Kristen konservatif, beberapa ahli seperti L. Berkhof dan Abraham Kuyper memunculkan amilenialisme. Dari antara teori pengangkatan pre-tribulasi, pengangkatan post-tribulasi, dan amilenialisme percaya kepada doktrin yang terakhir. Amilenialisme adalah sama saja dengan tidak percaya kepada Alkitab sendiri. Saat ketika orang-orang biasa percaya kepada teori pengangkatan post-tribulasi sudah berlalu, dan di zaman ini secara jelas semua orang percaya kepada teori pengangkatan pre-tribulasi. Tetapi teori ini juga tidak cocok dengan Alkitab. Namun banyak orang yang masih menyukainya setiap kali orang berbicara mengenai pengangkatan pre-tribulasi. Mengapa? Karena menurut teori pengangkatan pre-tribulasi, orang Kristen tidak ada hubungannya dengan, dan tidak perlu khawatir dengan masa kesengsaraan besar yang 7 tahun. Dengan demikian, menjadi sesuatu yang masuk akal bagi orang-orang yang percaya untuk menjalani kehidupan yang tidak panas dan tidak dingin, dan bahwa gereja hanya harus berpikir mengenai menambahkan banyak jumlah anggotanya. Iman manusia kemudian menjadi kendor. Karena mereka berpikir tidak ada gunanya bagi mereka khawatir mengenai menjalani kehidupan di sepanjang masa kesengsaraan besar, iman mereka menjadi kendor dan melemah ketika iman mereka sebenarnya harus menjadi semakin kuat dengan semakin mendekatnya akhir zaman. Manusia biasa percaya kepada amilenialisme beberapa waktu yang lalu dan kemudian percaya teori pengangkatan post-tribulasi, dan sekarang mereka percaya kepada teori pengangkatan pre-tribulasi. Pada tahun 1830-an, Rev. Scofield, seorang profesor di Moody Bible Institute, mulai menuliskan penafsiran Alkitab. Scofield sangat dipengaruhi oleh seorang teolog yang terkenal yang bernama Darby. Darby, pembimbing rohani Scofield, yang dahulunya adalah seorang imam Katolik, adalah seorang yang sangat pintar dan memiliki pemahaman yang sangat luas. Ia meninggalkan gereja Katolik setelah menyadari kesalahan di dalamnya, bergabung dengan sebuah organisasi Kristen kecil, dan menjadi pemimpin di sana. Meskipun Darby tekun membaca dan mempelajari Alkitab, ia tidak bisa melihat dari kitab Wahyu mengenai kapan terjadinya pengangkatan sesudah atau sebelum masa kesengsaraan besar. Karena itu, ia mengadakan usaha untuk menyelidiki bukti lebih lanjut mengenai isu ini. Dalam penyelidikannya, ia bertemu dengan seorang remaja putri yang menjadi pemimpin suatu pneumatologi. Gadis ini mengaku bahwa kalau ia sudah melihat melalui penglihatannya bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesengsaraan besar. Karena percaya bahwa apa yang dikatakannya bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesengsaraan besar, Darby membuat kesimpulan dari pemahaman Alkitabnya dengan teori pre-tribulasi. Namun karena orang-orang pada zaman itu kebanyakan percaya kepada teori pengangkatan post-tribulasi, teori Darby tentang pengangkatan pre-tribulasi tidak diterima dengan baik. Darby mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab Wahyu adalah mengenai keselamatan bangsa Israel, dan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan bangsa-bangsa lain. Dan mengenai engkau harus berbuat lagi, pasal 10 ayat 11, ia menafsirkan bahwa ini bukannya Injil air dan roh, tetapi mengenai Injil kerajaan yang memberitakan mengenai kedatangannya. Scofield yang menerima hipotesa yang demikian sepenuhnya dan menggabungkan teori pengangkatan pre-tribulasi ke dalam tafsiran Alkitabnya, kemudian menciptakan hipotesanya sendiri mengenai ketujuh masa pengajaran Scofield. Mengenai ketujuh masa, pengajaran Scofield memenuhi tuntutan zaman pada waktu itu dan cocok dengan latar belakang ini yang menyebabkan adanya pergerakan besar di antara orang di seluruh dunia dan kemudian secara umum diterima. Tetapi apa yang dikatakan Allah di dalam Alkitab? Di dalam kitab suci dikatakan bahwa Yesus mengambil dan membuka gulungan yang dimeteraikan dengan 7 meterai di hadapan tahta Allah, yang sudah membagi sejarah ke dalam 7 maksanya dengan ke-7 meterai itu. Masa yang pertama adalah masa kuda putih.
Ini adalah masa keselamatan, masa di mana Allah memutuskan untuk menyelamatkan kita sejak saat Ia menciptakan dunia dan manusia, dan sudah menyelamatkan kita demikian. Sebagaimana yang dikatakan Wahyu pasal 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dua, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Tuhan sudah menang dan akan terus menjadi pemenang. Bahkan sebelum penciptaan, Injil sudah ada dan keselamatan sudah dimulai. Masa yang kedua adalah masa kuda merah, masa iblis. Ini adalah masa si jahat di mana ia akan menghilangkan kedamaian dari antara manusia, membuat mereka saling berperang dan terlibat di dalam konflik agama. Masa yang ketiga adalah masa kuda hitam, yang adalah masa kelaparan jasmani dan rohani. Dan masa yang keempat adalah masa kuda hijau kuning, masa kemartiran. Masa yang kelima adalah masa pengangkatan. Allah sudah menetapkan pengangkatan orang-orang kudus sebagai salah satu masanya. Masa yang keenam adalah masa ketujuh cawan, yaitu mengakibatkan kebinasaan dunia ini. Dan masa yang selanjutnya adalah masa kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru. Allah dengan itu sudah menetapkan di dalam dunia ini 7 masa di dalam gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Penetapan Scofield mengenai waktu di dalam 7 masa itu didasarkan kepada pandangan sendiri. Sebaliknya, 7 masa yang dibuatkan di dalam Wahyu pasal 6 melalui 7 meterai dari gulungan yang ada di tangan Allah sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Namun orang berbicara mengenai teori pengangkatan pretribulasi yang dibuat manusia, dan banyak yang percaya serta menyimpulkan bahawa tidak ada perlunya bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan dengan tekun. Mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, karena kita sudah dianggap sebelum masa kesengsaraan besar. Kita sudah ada di hadapan Allah ketika masa kesengsaraan besar yang 7 tahun itu terjadi. Karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau firman Allah berkata bahawa kita akan diangkat sebelum masa kesengsaraan besar, memang tidak perlu mempersiapkan iman kita, dan datang ke gereja sekali atau 2 kali setahun sudah cukup. Tetapi bukan ini yang dikatakan Allah kepada kita. Mereka membuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kata-kata yang demikian dari Allah menjelaskan bahawa bangsa-bangsa lain juga akan diselamatkan pada masa kesengsaraan besar. Allah akan membangkitkan 2 orang nabi untuk mengabarkan Injil air dan Roh. Tidak ada orang yang bisa menghadap Allah tanpa terlebih dahulu melewati 3,5 tahun pertama dari 7 tahun masa kesengsaraan besar yang ditetapkannya. Ketika masa kesukaran tiba, Allah juga mengatakan kepada kita bahawa banyak martir yang akan muncul pada masa kesengsaraan besar ini. Untuk percaya kepada Yesus secara benar, orang harus belajar Alkitab dengan tepat dan percaya kepada apa yang sungguh-sungguh benar. Kalau orang memberitakan dan percaya kepada pandangan mereka sendiri tanpa memperhatikan setiap halaman di dalam Alkitab secara seksama, mereka akan menjadi bidat. Alasan mengapa ada denominasi yang tidak terhitung banyaknya di dunia ini juga karena di kenyataan bahawa banyak orang mendasari iman mereka kepada penafsiran mereka sendiri tentang Alkitab. Bahawa bangsa Israel akan diselamatkan menjelaskan kepada kita bahawa rancangan Allah akan digenapi sesuai dengan firman janjinya. Ini juga menjelaskan bahawa Allah tidak akan pernah melanggar firman perjanjiannya yang dikatakan kepada kita serta akan menggenapi semuanya. Inilah sebabnya kita memiliki pengharapan yang demikian besar. 2 orang nabi dari Israel akan dibangkitkan 3,5 hari setelah kematian mereka dan naik ke surga. Ini yang disebut pengangkatan. Ini menyediakan model tentang bagaimana para martir di masa kesengsaraan besar akan diangkat dan ditunjukkan kepada kita sebagai pendahulu untuk kebangkitan kita sendiri. Alkitab menjelaskan kepada kita bahawa setelah dibunyikannya sangkakala ke-7, dunia ini akan menjadi kerajaan Kristus dan ia akan memerintah selamanya. Jadi demikian juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memerintah bersama Dia. Allah akan sepenuhnya membinasakan dunia ini setelah mengangkat orang-orang kudus.
Kita tidak tahu apakah kebinasaannya akan mencapai 100% karena perincian ini tidak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi Allah mengatakan kepada kita di dalam Wahyu 11 ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Penangkalan pasti akan terjadi ketika masa kesetaraan besar mencapai puncaknya di 3,5 tahun, bukan tepat pada saat 3,5 tahun pertama, tetapi sedikit sesudahnya. Titik tengah dan dari masa 7 tahun itu adalah ketika masa kesetaraan besar mencapai puncaknya. Inilah ketika orang-orang kudus dari bangsa Israel akan menjadi martir, dan pengangkatan akan terjadi segera sesudah itu. Ketika pengangkatan terjadi, kita semua akan bergabung di dalam perjamuan kawin anak domba di angkasa. Sementara kita ambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba di angkasa, sebagaimana yang dikatakan Matius 25. Malapetaka ketujuan akan turun ke atas dunia ini. Ketika memuji Allah di angkasa dan melihat semuanya itu terjadi di dunia ini, kita akan semakin bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Saya berharap dan berdoa bahwa melalui firman Wahyu, Anda akan bisa membedakan masa ketika hari akhir zaman datang, percaya kepada firman dengan benar, menjalani kehidupan yang tekun di dalam iman, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Untuk memberikan pujian, kemuliaan, dan penyembahan kepada Tuhan ketika Anda mengambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba dengan Dia, Anda harus mempersiapkan iman Anda. Saya berharap bahwa firman Wahyu akan terbuka menjadi penuntun yang besar bagi Anda di hari-hari yang akan datang, mengingatkan hati Anda sekali lagi bahwa Anda harus hidup dengan tekun dan benar oleh iman Anda di dalam Injil, air, dan Roh. And time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been mine. What a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and obviously how can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, you see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. You are in check in God.
Engkau Tuhan, Engkau beautiful, Engkau beautiful. How can risaukan jiwa ini? How can risaukan? And always see how can risaukan. Entah isi beginning and the end.